Halo semua, kembali lagi bersama saya Johan di Jurnal Trading ID. Jadi pada kesempatan video siang hari ini ya, gitu. Kita akan membahas kembali untuk update dari pergerakan XAUUSD atau gold ini sendiri ya. Dan ya ada beberapa poin yang saya dapatkan ya dari hasil FOMC pagi tadi ya, jam 2 sampai jam 3 subuh ya. Itu mau saya bahas juga di sini teman-teman gitu. Jadi saya baru sempat juga nih ya. Jadi sorry banget baru bisa buat video di siang hari ini. Memang target saya itu tadinya pagi ya baru buat video. Ternyata ada beberapa kesibukan lain yang memang harus saya urus dulu ya. Dan ya baru selesai sekarang teman-teman gitu. Oke. Ya nggak apa-apa. Soalnya memang video ini kita fokusnya itu untuk bahas movement malam ini ya. Malam ini dan FOMC ya, dampaknya ke depan tuh bagaimana gitu, terutama penurunan suku bunga ini teman-teman gitu. Jadi bukan video yang apa ya bahasanya, yang bahas movement ya untuk entry atau signal segala macam, enggak gitu teman-teman. Oke, tapi kita lebih ke arah jangka panjangnya gitu. Oke, ya sebentar ya, saya lagi ngelap kacamata saya dulu. Berminyak kacamatanya. Kayak gimana teman-teman? Ya kemarin setelah kenaikan ya, penurunan yang cukup ekstrim ya, kan saya ada bilang juga kalau kalian ada follow up chat Telegram Jurnal Trading ID ya, saya ada katakan walaupun harga gold naik nih ya, saya nggak akan kepincut untuk nge-sell ya di luar zona saya gitu teman-teman gitu. Dan ada dua zona yang kemarin kita bahas untuk sell point ya. Yang pertama itu di 2687 dan 2710 dan sampai 2720 gitu. Dan sudah saya remind juga teman-teman ya, saya nggak begitu recommended di 2687 ya. Paling saya recommended itu ada di 2710 sampai 2720 gitu ya teman-teman ya gitu. Dan kalau kita lihat juga ya, gold successfully ya, di sini sukses ya, benar-benar sukses sih di sini. Dia pullback ya di range 2710 sampai 2718 kita, atau di zona breakoutnya dia teman-teman gitu. Jujur saya nggak dapat sell ya, karena memang saya fokusnya itu masih main euro ya. Tapi kalau untuk kalian yang dapat sell ya di area sini, congrats ya teman-teman ya, karena ini juga sebenarnya saya agak kelewatan juga gitu teman-teman. Sekarang saya mau lihat ya hasil dari FOMC nih, udah saya ambil juga yang saya sudah translate kepada kalian semua ya. Yang pertama itu di sini ada 8 poin yang memang mau saya bahas ya. Yang pertama itu ada keputusan tingkat bunga Amerika sebenarnya 4,7% gitu. 4,75% gitu teman-teman ya. Jadi ini sudah terjadi pemangkasan suku bunga sebesar 25 basis point gitu ya. Dan ini juga sudah saya katakan di awal bulan ya, terutama di video weekly kalau kalian masih ingat. Ini the Fed kemarin, bulan kemarin kan dia 2 bulan lalu ya, dia kan mangkas suku bunga sebesar 50 basis point ya. Jadi dengan target pemangkasan suku bunga itu sebesar 125 basis point teman-teman gitu. Dan untuk yang bulan ini ya, dia memangkas sebesar 25 basis point gitu teman-teman. Dan ini sudah dikatakan juga di rapat FOMC yang bulan kemarin, yang tidak ada cut rate-nya sama sekali teman-teman gitu. Jadi dia turun nih. Jadi sekarang suku bunga di Amerika itu sebesar 4,75% gitu teman-teman. Kemudian berarti kan ini mengurangin ya, ini mengurangin beban ya, beban dari rakyat yang tinggal di Amerika gitu. Nanti berpengaruh kemana? Berpengaruh nanti ke konsumen ya. Jadi diharapkan dengan menurunkan suku bunga ya, otomatis tingkat konsumsi ya di Amerika itu bisa meningkat teman-teman gitu. Dan nanti akan berdampak, kalau ada demand yang meningkat, otomatis supply juga harus meningkat gitu kan teman-teman ya gitu. Nah nanti akan berdampak kemana? Karena supply meningkat, otomatis pasti perusahaan nih butuh tenaga kerja baru untuk mensuplai ya demand tersebut gitu ya. Nanti akan mengaruh ke pasar tenaga kerja Amerika gitu teman-teman ya. Seperti yang kita lihat lah di report-report sebelumnya,
pasar tenaga kerja Amerika itu kan melemah ya teman-teman ya, dan itu memang agak was-was ya oleh si The Fed itu sendiri. Gimana nih caranya supaya si pasar tenaga kerja kita tuh nggak melemah gitu, supaya konsumsi kita tuh meningkat ya. Salah satunya adalah dengan memangkas suku bunga dan apa ya dan melonggarkan kebijakan-kebijakan ekonomi yang tadinya diperketat oleh si The Fed itu sendiri, teman-teman, gitu. Ya, jadi dengan cara dia melonggarkan kebijakan ekonomi, ya kan, terus dia memangkas suku bunga, gitu ya, otomatis pastinya ya nanti akan berpengaruh ke konsumen, terutama properti, ya, properti itu akan sangat berpengaruh terhadap penurunan suku bunga ini, gitu, teman-teman. Oke, jadi banyaklah dampaknya dan memang terlihat untuk saat ini ya terlihat memang memangkas nilai dolar ya. Tapi kalau kita ngomong untuk kedepannya ya, jangka panjang kita long term ya, secara fundamental dan perbaikan ekonomi di suatu negara ya, ini cukup bagus teman-teman gitu. Dan The Fed sendiri pun ya seperti yang dia bilang ya, di poin nomor 2, Hakim Komite menilai risiko terhadap tujuan ketenagakerjaan dan inflasi kurang lebih seimbang gitu. Nah, ini mulai menyeimbangkan antara inflasi dengan pasar tenaga kerja gitu, yang dimana poin nomor 3 disampaikan, kami telah mendapatkan keyakinan yang lebih besar bahwa inflasi bergerak secara berkelanjutan menuju target 2% gitu. Yang artinya di sini The Fed tuh percaya gitu, dengan cara dia menurunkan suku bunga dan menstabilkan ya inflasi dengan tenaga kerja dan juga USD-nya, itu bisa membawa inflasi dia itu lebih rendah lagi dan stabil gitu, nggak gonjang-ganjing gitu dengan marketnya dia gitu, dan dengan kondisi keuangan dia saat ini gitu, teman-teman gitu. Jadi dia menilai, oh iya, dengan cara saya mengambil keputusan yang seperti ini, dengan data-data yang sudah ada, itu bagus untuk negara Amerika, gitu teman-teman. Oke. Lalu yang keempat, dia ada bilang juga, ya, kondisi pasar tenaga kerja secara umum rendah, gitu. Tingkat pengangguran telah naik, namun tetap rendah, gitu ya. Ya, seperti yang kita lihat lah di NFP yang kemarin, ya, NFP yang minggu kemarin, itu benar-benar drop parah, ya. Tapi di sisi lain kalau kita lihat dari beberapa bulan yang lalu ya, memang dia sudah ada kenaikan juga gitu, walaupun kenaikannya nggak banyak gitu ya. Cuma memang kan drop yang kemarin itu memang benar-benar di luar ekspektasi saya juga ya, bisa drop banget gitu ya. Cuma memang The Fed masih membuat publik itu percaya gitu kalau tingkat pengangguran ya di sana itu masih rendah gitu. Jadi bahasa itu gini, walaupun kemarin drop nih ya pada saat reportnya, tapi The Fed tuh mau bilang ke kita, itu tuh it's okay, nggak apa-apa gitu loh, dan itu masih bisa diperbaiki lagi di next stepnya lagi gitu, teman-teman gitu. Jadi masih tergolong aman lah gitu. Mungkin kalau misalnya in case drop terus selama beberapa bulan ya, 3 bulan 4 bulan ke depan dia drop terus menerus ya kan, untuk pasar tenaga kerja itu baru bahaya gitu ya. Ini kan baru sekali lah bahasanya dari beberapa kenaikan yang ada, bahasa itu koreksi lah gitu untuk si The Fed itu sendiri gitu, teman-teman. Oke. Jadi it's okay kalau bagi The Fed tuh masih bisa ditoleransi gitu, makanya dia bilang masih tetap rendah dengan tujuan dia itu adalah inflasi ke 2% gitu. Oke. Nah, kemudian di bagian poin nomor 5 ya, aktivitas ekonomi terus berkembang dengan kecepatan yang solid. Artinya kecepatan yang solid itu maksudnya tuh kayak gini, perkembangan ekonomi di Amerika dengan cara dia menurunkan suku bunga ya. Ini kan berarti dia udah mengurangi sebesar 75 basis point ya. Itu harapan dia tuh adalah bisa terus berkembang, yang tadi saya bilang ya, dengan cara dia memangkas suku bunga dan melonggarkan beberapa kebijakan ekonomi yang ada ya, itu bisa membawa Amerika dan USD ke depannya ya, secara jangka panjang atau fundamental itu tuh lebih baik lagi ke depannya gitu. Jadi secara jangka panjang itu naik gitu, teman-teman. Oke. Nah, kemudian poin nomor 6, kami akan terus mengurangi kepemilikan obligasi dengan kecepatan yang telah diumumkan sebelumnya. Jadi obligasi ya atau surat utang negara gitu ya,
itu mungkin akan dikurangin oleh si The Fed itu sendiri, dan nilainya akan disusutkan bahasanya, dan akan dipindahkan ya ke investasi yang lain gitu. Tapi di sini dia nggak menyebutkan seperti apa gitu. Mungkin nanti lebih ke arah sahamnya dia ya kan, market sahamnya dia ya, atau propertinya dia gitu ya teman-teman ya. Itu tergantung dari si The Fed itu sendiri nanti bagaimana gitu ya. Kemudian yang poin nomor 7 ya, kami akan terus mengurangi kepemilikan pada ya, kami akan terus mengurangi kepemilikan obligasi pada rangkaian yang telah diumumkan sebelumnya. Oh sorry, ini sama ya teman-teman ya, ini sama, ini ke double gitu ya, sorry. Nah, ini ke double. Oke lah, berarti ini ada 7 poin ya. Karena yang nomor 7 ternyata sama, jadi ini kita banding nomor 7 aja. Nah, yang nomor 7 ya, Powell bilang, ya saya tetap yakin bahwa dengan kalibrasi ulang sikap, ya sikap itu maksudnya kalibrasi ulang tuh kayak mengkalibrasi ulang kebijakan ya, keputusan dia dalam mengambil kebijakan moneter ya, itu akan membuat inflasi bergerak turun secara berkelanjutan hingga targetnya dia itu sebesar 2% gitu teman-teman. Jadi menurut Powell saat ini langkah yang The Fed ambil ya untuk memangkas suku bunga, untuk menurunkan inflasi ya kan, dengan cara memangkas suku bunga dan menggerakkan ekonomi Amerika untuk lebih baik lagi ya ke depannya, itu sudah tepat untuk saat ini gitu teman-teman ya. Makanya dia bilang sekarang dia yakin nih dengan langkahnya dia gitu, berbeda dengan beberapa meeting yang sebelumnya gitu teman-teman. Oke. Nah, jadi itu. Jadi memang secara ekonomi untuk ke depan ya USD ini memang cukup bagus gitu. Ya mungkin untuk saat ini ada sedikit koreksi ya kan, tapi koreksinya itu mungkin nggak akan banyak gitu. Nah, koreksi wajar lah karena kan mangkas suku bunga gitu. Tapi after that, setelah suku bunga selesai dipangkas dan The Fed selesai mengatasin masalah inflasinya dia ya kan, terus dolar udah stabil lagi ya, dan tenaga kerja juga udah stabil lagi, itu kedepannya dolar pasti akan mulai stabil dan naik perlahan teman-teman kedepannya begitu. Itu kalau dari pandangan saya gitu ya gitu. Oke. Nah kemudian untuk gold sendiri ya, untuk gold apa kita mau bahas dolar dulu apa gold dulu nih ya. Sebelum bahas teknikal kayaknya saya lebih serak untuk bahas news ya. News untuk yang hari Jumat ya, ini ada dari Michigan sih sebenarnya untuk jam 9 malam nanti ya. Ini ada Michigan Consumer Expectation ya, ini untuk yang hari Jumat hari ini di jam 10 malam ya. Lalu after that sih belum ada lagi, paling ada FOMC member Bowman ya speech ya, itu di jam 11 malam teman-teman gitu. Setelah sih belum ada lagi gitu. Lalu kalau untuk OI data, nah OI data ini Wednesday. Nih, kita update dulu. Bentar ya, kita update dulu. Oke, ini udah tanggal 7 punya. Ya ini nah ini kalau kita lihat cukup banyak ya. Memang masih agak plan untuk datanya di sini ya, karena memang volatility yang tinggi ya, makanya order di sini pun cukup banyak gitu. Tapi kalau kita lihat dari arah ya biasnya dia itu masih lebih ke bullish ya teman-teman. Itu cuma memang 2700 ini pagernya dia nih gitu loh, 2700 sampai 2720 ya, sorry 2710 2720 ini pagernya dia ya, karena memang kalau kita di sini ordernya cukup banyak ya. Ini adalah area breakout ya, breakout daily ya, dia intraday-nya dia di sini nih ya. Kemudian ada lagi 2730 2735 sampai 2740 itu. Di bawah 2700 itu ada 2690 2670 ya di sini, 2675 2670, kemudian 2660 ya, dan 2645 sebagai penurunan terendahnya dia gitu teman-teman ya. Oke ya, itu sih ya. Kalau dari OI data sih sebenarnya masih biasnya masih bullish ya, cuma memang kalau kita lihat dia mau
ada sedikit ngambil order yang di bawah dulu nih gitu sebelum dia melanjutkan kenaikannya lagi gitu teman-teman. Oke. Ya, tapi let's see nanti bagaimana, soalnya kan memang kebijakan-kebijakan yang nanti akan dibuat oleh Trump ya itu juga akan mempengaruhi gerak emas sama dolar gitu. Ya, mungkin nanti akan ada sedikit perbedaan di sini gitu ya. Jadi kita harus realistis juga gitu jadi trader gitu ya. Jangan kita benar-benar patok sama data, oh datanya bilang bullish kita berarti fokus buy gitu. Atau datanya bearish kita sell terus gitu kan. Ya, kadang-kadang kita harus realistis juga ya, dan kita harus lihat juga beberapa penyebab dan pengaruh ya dari pergerakan market ini, karena market ini sangat-sangat sensitif gitu teman-teman. Ya, marketnya sangat sensitif. Buktinya kayak kemarin pemilihan presiden, kan saya udah kasih tahu kalian semua gitu, dari jauh-jauh hari malah saya sudah kasih tahu, jangan terlalu gegabah atau jangan terlalu masuk banyak trade pada saat mau pemilu, karena sangat berbahaya. Dan kejadian kan, market gonjang-ganjing, turun berapa ratus pip, naik lagi berapa ratus pip, turun lagi berapa ratus pip gitu. Ya itu sangat berpengaruh soalnya teman-teman. Ya apalagi nanti begitu kebijakan baru dari Presiden Trump ya diterbitkan ya, itu juga akan menjadi game changer lagi ya untuk kita sebagai trader retail ke depannya gitu teman-teman. Oke. Kalau dari The Fed sih sebenarnya udah jelas ya, intinya dia akan memperkuat posisi USD dan ekonomi dari si Amerika itu sendiri yang nantinya berdampak positif ke dolar dan berdampak negatif ke gold gitu, komoditi gitu teman-teman. Tapi kalau dari Trump nanti ya kita masih let's see dulu ya, wait and see dulu sampai kebijakannya itu benar-benar diketok palu sama dia teman-teman gitu. Oke. Ya, itulah kenapa saya selalu bilang hati-hati ke kalian sebelum election kemarin gitu. Oke. Dan itu saya juga nunggu-nunggu lah gitu ya di area-area memang udah saya sebutkan gitu. Kalau kalian mantau-mantau atau merhatiin video saya yang kemarin-kemarin, pasti kalian juga ada dapat sell di sini gitu. Ya, kalau saya sih memang kalau saya dapat saya jujur dapat sell, tapi kalau misalkan enggak saya bilang enggak gitu teman-teman. Karena ketinggalan, dan kemarin saya juga main fokus di euro gitu teman-teman. Intinya daerah-daerah atau area zona yang saya berikan kepada kalian di mapping itu nggak asal mapping gitu loh, tapi saya udah memperhitungkan oh ya kira-kira di sini amannya di sini, resikonya semana gitu teman-teman. Sisanya kalian tinggal sesuaikan sendiri dengan preferensi trading kalian masing-masing gitu. Kayak ini kan pandangan yang bisa kalian sesuaikan lagi, nggak harus plek ketiplek copy paste dan nggak boleh diubah-ubah gitu ya. Ini adalah pandangan saya berikan, terus kalian tinggal sesuaikan lagi nih pandangannya mau gimana gitu teman-teman. Kan enak tuh gitu ya gitu. Nah ini untuk untuk dolar sendiri sebenarnya hari ini ada gap lagi. Saya juga astaga, ini gapnya banyak juga ya sebenarnya dolar ini ya. Nah ini ada gap lagi, kita kasih dulu gap. Nah ada gap lagi 1, 2, 3, jadi ada 3. Sebenarnya ini udah ketutup ya, ini udah clear gapnya. Cuma yang belum clear itu di sini 1 dan ini 2 yang baru gitu. Jadi sebenarnya dolar ini masih ada potensi dia untuk going down dulu, close gap ini, dan potensi dia pullback lagi di sini sebelum dia lanjut naik lagi teman-teman gitu. Oke. Tapi ya let's see nanti malam tuh gimana gitu teman-teman. Oke. Dan kalau kita mau tarik Fibo untuk golden ratio saat ini untuk dolar itu ada di sini teman-teman. Nah ini bisa jadi patokan dia untuk pullback gitu di 104.63 sampai 104.88 gitu. Ini juga bertepatan dengan area base-nya dia gitu ya. Nah di sini target dia untuk going back untuk nutup gap kalau memang memungkinkan. Tapi untuk resisten terdekat saat ini untuk dolar itu ada di 104.3 sama 104.48 gitu teman-teman di Fibo 50 gitu. Oke. Nah kalau gold nggak banyak perubahan, mapping masih sama kayak kemarin, soalnya masih di dalam range yang sama, trading yang sama ya. Ya kalau kalian mau nge-sell lagi, better di sini tunggu dulu ya di sini. Kalau di sini wait and see zone, dan kalau kalian mau buy di sini ya mending di area-area sini gitu teman-teman. Gitu. Di luar zona ini saya nggak begitu rekomendasi kalian untuk take action gitu. Tapi kalau misalkan kalian mau take action juga nggak masalah gitu. Tapi secara intraday ya untuk 4 hours gold ini udah charge ya. Di sini ada charge ya dia. Jadi kalau kita ambil nih
Nah, di sini kan, nah ini satu. Nah, ini short share pertama dia nih, ya. Dia juga pullback ke area sini, ya, sini. Nah, ini menunjukkan sebenarnya kalau dia berhasil break dari area sini, ini terbentuk yang namanya area boss pertama, gitu teman-teman. Kalau di 4 hours ya. Ini area boss pertama, ya. Yang nantinya akan dibuat jadi area downtrendnya dia, teman-teman, gitu. Cuma karena di sini 4 hours-nya agak rancu, ya ini kan sebenarnya area sideway ya, 1 2 3 gitu kan. Cuma karena posisi di sini dia ada high low ya, terus dia high lagi, maka saya sebut ini sebagai change of cutter yang pertama gitu teman-teman. Dan ini jadi area di exchange pullback-nya dia ya, yang akan jadi area boss pertama juga gitu teman-teman, buat si gold itu sendiri gitu. Jadi kalau dia mulai turun, dia minimal harus bisa break dari current low di 2637 lah ya, 2637 ke bawah dengan target di 2622 sampai 2606 gitu. Ini target pertama dia terdekat, lalu terjauh dia itu bisa 2578 sampai 25666 2556 gitu teman-teman. Oke. Nah, nanti berarti kalau gold ini dia berhasil closing hari ini di atas 2720 ya, berarti dia masih potensi untuk lanjut naik lagi dengan target 2750 sampai 2760-an teman-teman gitu ya. Jadi itu sih yang ingin saya sampaikan kepada kalian semua. Nggak banyak perubahan mapping, karena juga untuk hari Jumat ini biasa saya lebih banyak wait and see gitu. Nggak mau terlalu gerasa gerusuk ngambil trading, soalnya bahaya teman-teman. Jadi mendingan lanjut Senin aja kalau itu. Kalau misalkan Jumat ini nggak ada setup, maka saya lanjut Senin gitu. Jangan terlalu dipaksa lah ya teman-teman ya gitu. Oke, terima kasih bagi yang sudah nonton, dan semoga video ini bermanfaat untuk kalian semua sebagai tambahan informasi dan juga POV kalian sebagai trader ya. Jadi kita di sini sama-sama ngebantu satu sama lain. Sama lah, imbang-imbang lah, kita nggak ada yang master-masteran, nggak ada yang suhu-suhuan ya kan, nggak ada yang coach-coach kan gitu ya. Pokoknya kita sama-sama trader gitu teman-teman. Oke, terima kasih dan sampai jumpa pada video berikutnya.